Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Igede Arjana, salah satu dosen Prodi Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenankan, pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu di Prodi Fisika Universitas Pendidikan Ganesha, yakni mata kuliah Fisika Dasar 1. Izinkan saya untuk pertama-tama menyampaikan terkait dengan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Mata kuliah Fisika Dasar 1 merupakan mata kuliah wajib yang diberikan pada semester 1 di Prodi Fisika yang bertujuan untuk memberikan pemahaman konsep-konsep fundamental fisika yang memiliki bobot sebesar 3 SKS. Mata kuliah ini akan memperkenalkan mahasiswa dengan konsep dan prinsip dasar fisika sebagai dasar untuk mempelajari materi fisika tingkat lanjut. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini, yakni mahasiswa diharapkan dapat memahami hukum-hukum dan konsep dasar fisika seperti pengukuran, besaran, vektor, gerak, dinamika partikel, impuls dan momentum, kesetimbangan benda tegar, momentum sudut, usaha energi, dan fluida statis dan dinamis. Mahasiswa juga diharapkan mampu menerapkan dan menjelaskan fenomena alam sehari-hari dan menganalisis serta menyelesaikan masalah fisika sederhana. Dalam perkuliahan nantinya, mahasiswa akan mempelajari beberapa topik, dimulai dari topik terkait dengan pengukuran dan besaran, vektor, gerak dalam 1 dan 2 dimensi, dinamika partikel, impuls dan momentum, kesetimbangan benda tegar, kemudian momentum sudut, usaha dan energi, yang terakhir adalah fluida statis dan fluida dinamis. Perkuliahan Fisika Dasar 1 ini menggunakan sumber referensi belajar berupa buku-buku fundamental physics, serta menggunakan media pembelajaran yang dikembangkan oleh dosen pengampu mata kuliah berupa media simulasi berbasis GeoGebra. Dalam proses perkuliahan, mahasiswa akan dibelajarkan dengan menggunakan metode case study, di mana dalam pertemuan di kelas, mahasiswa akan diberikan suatu kasus untuk dipecahkan secara bersama melalui diskusi interaktif di kelas. Melalui penggunaan metode ini, mahasiswa akan mendapatkan pembelajaran bermakna, terutama dalam mengkonstruksi pemahamannya sendiri melalui pemecahan kasus atau masalah yang diberikan. Adapun penilaian yang diberikan kepada mahasiswa nantinya meliputi penilaian proses dengan bobot 60% yang terdiri dari penilaian sikap, partisipasi dan aktivitas dalam proses pembelajaran, serta penyelesaian produk. Yang kedua, berupa penilaian kognitif dengan bobot 40% yang terdiri dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Demikianlah deskripsi singkat mata kuliah Fisika Dasar 1 dari Prodi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya merupakan cuplikan dari video pembelajaran yang membahas topik tentang perpaduan gerak. Selamat menyaksikan. Iya. Oke, selamat pagi semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelumnya, selamat pagi. Kita bertemu kembali untuk di pertemuan mata kuliah Fisika Dasar 1. Ya. Jadi untuk mengawali, saya mau mengecek dulu untuk yang hari ini semua hadir ya. Oke, ya. Jadi untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan topik pembahasan dari yang sudah kita bahas di minggu lalu. Ya. Jadi kita sudah ada pembahasan tentang topik yang berkaitan dengan gerak. Ya. Nah sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan melanjutkan untuk pembahasan tentang gerak yang berfokus pada pembahasan tentang perpaduan gerak. Karena sebelumnya di pertemuan minggu lalu dan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak dalam 1 dimensi, pengenalan untuk gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita akan melanjutkan untuk melihat bagaimana ketika ada perpaduan gerak yang melibatkan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan ini, gitu ya. Jadi fokusnya perpaduan gerak yang kita bahas di sini adalah gerak parabola. Nah,
sebelum lanjut kita mengawali pertemuan hari ini, saya akan coba recall memories kalian dulu untuk pertemuan sebelumnya. Kira-kira ada yang bisa membantu nggak untuk menyampaikan di pertemuan minggu lalu pembahasan tentang gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus beraturan? Ada yang bisa menjelaskan perbedaan mendasar di antara kedua gerak tersebut? Ada yang bisa membantu? Oh boleh, silakan Marta. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau GLB dan GLB, kalau GLB itu di sana ada kecepatan. Oke. Jadi konstan. Kita bicara dengan GLB, di sana ada kecepatan. Karena di sana ada kecepatan yang berubah, yang kita sebut kecepatan. Oke. Berubah secara konstan. Oke. Ada yang lain? Ada? Enggak? Oke, jadi yang disampaikan Merta tadi sudah menangkap kata kunci ya. Kata kunci yang kita sudah pernah bahas di minggu lalu terkait dengan GLB dan GLBB. Kedua gerak tersebut merupakan gerak yang biasa terjadi atau dianalisis dalam gerak lurus gitu ya. Gerak lurus artinya dalam satu garis lurus. Nah, untuk gerak lurus beraturan tadi sudah disampaikan oleh Merta bahwa poinnya di sana ada kecepatan yang nilainya konstan ya. Jadi ketika membahas tentang pergerakan yang bernilai dengan konstan, maka istilahnya kalau kecepatan itu by definitive itu adalah besarnya perpindahan yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Jadi besar perpindahan untuk tiap waktunya itu berlangsung secara konstan. Misalnya dia bergerak dalam menempuh jarak 5 meter dalam tiap 2 detik, maka tiap 2 detiknya pertambahan perpindahannya itu adalah sebesar 5 meter ya. Kemudian kalau gerak lurus berubah beraturan, itu kata kunci yang sudah disampaikan oleh Merta tadi, ada perubahan kecepatan yang terjadi secara konstan. Maka muncul yang namanya besaran yang disebut dengan percepatan. Nah, yang kita bahas minggu lalu sebenarnya itu masih dalam kategori percepatan yang nilainya konstan. Artinya perubahan kecepatan itu bernilai konstan. Namun kalau lebih lanjut sebenarnya nilai percepatan bisa jadi kalau realnya ya dalam kehidupan sehari-hari nilai percepatan itu bisa saja juga berubah. Baik berubah sebagai fungsi waktu atau sebagai fungsi jarak gitu ya. Cuma yang kita bahas minggu lalu itu sebatas gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan yang mana percepatannya nilainya konstan. Artinya perubahan kecepatan tiap waktunya bernilai konstan. Oke. Nah, untuk yang sekarang kita akan lanjut untuk membahas tentang perpaduan geraknya. Jadi untuk pertemuan kali ini kalian diharapkan nanti bisa menjelaskan konsep gerak parabola sebagai salah satu contoh perpaduan gerak. Gerak lurus berubah beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Kemudian nanti kalian juga bisa menganalisis beberapa kasus gerak parabola menggunakan persamaan-persamaan yang nanti kita coba turunkan. Dan yang terakhir untuk aplikasi dalam masalah sehari-harinya gitu ya. Nah, sebelum saya lanjut mungkin ada yang bisa memberikan sebuah gambaran awal nggak? Karena kita membahas tentang gerak parabola, saya yakin kalian sudah pernah familiar sama gerak parabola. Karena materi ini juga sebagai salah satu materi ketika kalian ada di jenjang SMA. Kalian kira-kira tahu biasanya kalau fenomena yang mungkin kalian bisa ngelihat aplikasi dari gerak parabola ini, contohnya fenomena seperti apa saja? Biasanya yang menggambarkan tentang gerak parabola. Oke, melempar bola basket. Selain itu? Bulu tangkis bisa. Lagi? Ya, bisa. Tolak peluru. Lompat jauh juga bisa. Lempar lembing. Sepak bola juga bisa. Biasanya kalau dalam olahraga banyak gitu ya. Karena biasanya dia menggunakan trik khusus untuk membuat lambungan bolanya dalam bentuk gerak parabola. Nah, sama seperti pertemuan sebelumnya, untuk pembahasan ini kita akan awali dengan pemberian kasus dulu. Saya akan memberikan sebuah kasus, yang mana kasus ini nanti akan kita diskusikan di akhir, ya. Karena berkaitan dengan gerak parabola, tadi sudah disebutkan salah satu aplikasinya itu untuk cabang olahraga sepak bola, ya. Mungkin kalian sudah sering melihat bagaimana para pemain sepak bola juga kadang dia menggunakan trik tendangan yang membuat bolanya itu melambung, ya. Tidak bergerak secara lurus. Nah, jadi kasus yang saya berikan itu misalkan ada seorang pemain sepak bola yang menendang bola dengan sudut elevasi tertentu, ya, dan dengan kecepatan awal tertentu tentunya. Bola tersebut kemudian melambung di udara dan membentuk lintasan parabola sebelum akhirnya jatuh ke tanah. Nah, pertanyaannya adalah yang perlu nanti kalian diskusikan, bagaimana cara kita menentukan jangkauan maksimum horizontal yang dapat dicapai oleh bola tersebut. Itu yang pertama, dan kira-kira faktor apa saja yang mempengaruhi jarak maksimum ini, ya.
Jadi poin ini yang perlu nanti kalian coba jawab di akhir pembelajaran gitu ya, karena seperti yang disampaikan di awal, nanti melalui diskusi kita, melalui perkuliahan ini nanti kalian akan melihat bagaimana kalian pelajari persamaan-persamaan dalam gerak parabola dan sekaligus nanti menjawab pertanyaan dalam kasus ini ya. Jangkauan maksimum yang dicapai oleh suatu tendangan yang dilakukan oleh pemain sepak bola. Oke. Nah, seperti yang sudah saya share di RPS, itu saya sudah mengirimkan ada link media pembelajaran yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini. Ya, kalian bisa akses media. Jadi saya mengembangkan media simulasi untuk gerak parabolanya. Ya, di sini saya juga sudah tampilkan untuk medianya. Kalian sendiri juga bisa nanti akses untuk simulasinya lewat smartphone-nya bisa atau lewat laptopnya. Kalau pakai smartphone nanti kalian kalau bisa tampilannya landscape sehingga lebih mudah untuk mengoperasikan beberapa fitur yang ada di sana. Ya. Jadi untuk membantu diskusi kita untuk memecahkan kasus yang sudah saya berikan di awal tadi, saya sudah berikan media pembelajaran yang linknya sudah kalian bisa akses di RPS. Jadi media yang saya kembangkan ini adalah media simulasi untuk menggambarkan gerak parabola atau sering juga disebut dengan gerak peluru gitu ya. Nah di sana ada beberapa fitur yang kalian gunakan, itu dimulai dari fitur start, pause, sama reset. Di sini juga ada beberapa besaran ya. Besaran yang kita bisa variasikan. Di sini ada sudut elevasi pelemparan, kecepatan awal, ketinggian. Ketinggian di mana nanti titik itu dilemparkan gitu. Kemudian di sini ada beberapa tombol start untuk memulai simulasinya, ada pause, ada reset. Kemudian di sini ada clear trace karena di sini kalian bisa menampilkan trace. Trace itu artinya jejak perpindahan ya, lintasannya nanti. Kemudian di sini juga ada bagian step. Step ini nanti kalian bisa atur untuk ngelihat pergerakannya per waktu gitu ya. Jadi kalian bisa atur untuk posisinya tiap satuan waktu. Nah, di sini saya juga tambahkan beberapa fitur untuk menampilkan grafik untuk posisi atau grafik untuk kecepatan, tergantung kalian interestnya untuk ngelihat yang mana. Di sini juga nanti akan kalau kalian klik bagian ini itu untuk menampilkan vektor kecepatannya gitu ya. Nah di sini misalkan saja saya punya sudut elevasi awal yang saya diberikan itu adalah 30 derajat. Nah kemudian nanti kita akan coba lontarkan benda ini dan melihat bagaimana lintasan dari gerakan benda ini. Sebagai informasi di sini saya akan tampilkan dulu komponen kecepatannya karena di sini saya memiliki kecepatan 30 meter per sekon dengan arah seperti yang ditunjukkan pada garis yang miring ini. Ini adalah vektor kecepatan benda. Sehingga kalau kita ingin melihat bagaimana vektor kecepatan dalam sumbu X dan sumbu Y, maka kita punya dua vektor kecepatannya dia, gitu ya. Jadi hal yang paling kalian mudah untuk lihat adalah besar vektor kecepatan. Jadi seperti yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang pertama tentang vektor, bahwa vektor itu menyatakan besar dan arah. Kalau dalam pergerakan gerak parabola seperti yang kalian lihat, ketika saya punya benda seperti ini, maka dia punya vektor kecepatan yang bisa diuraikan dalam arah sumbu X dan arah sumbu Y-nya. Ya. Jadi ada Vx, ada Vy-nya. Nah, dilihat dari simulasi tadi, besar Vx selama dia mengalami pergerakan dalam lintasan parabola itu besarnya sama. Ya, panjang vektornya dia nggak berubah. Artinya besarnya sama. Sedangkan untuk vektor kecepatan dalam komponen arah sumbu Y, ya, dia tidak hanya berubah dari segi arah, tapi besarnya juga berubah kan. Makin lama dia makin mengecil sampai di titik tertinggi, dia tidak ada lagi vektornya. Dan kemudian vektornya itu berbalik arah, yang mulanya ke atas menjadi ke bawah, dan sampai di titik yang memiliki posisi yang sama dengan ketinggian awal, dia panjang vektor sumbu Y-nya sama dengan keadaan awal gitu. Ya. Jadi apa yang dapat kita simpulkan dari kedua vektor ini? Maka kalau kalian lihat komponen dalam arah sumbu X-nya tetap. Berarti kalau nilai kecepatannya dia tetap, berarti kita bisa melihat bahwa komponen dalam arah sumbu X itu mengalami gerak lurus beraturan. Sedangkan dalam arah sumbu Y-nya dia mengalami gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, perlu kalian ingat bahwa tinjauan untuk gerak parabola tersebut dalam kehidupan sehari-hari berarti kita bisa menganggap bahwa dalam arah horizontal dia tidak ada gaya luar yang bekerja, sehingga kecepatannya tetap. Sedangkan dalam arah vertikal, itu ada gaya luar yang bekerja. Dalam hal ini adalah gravitasi. Ya.
Gaya gravitasi itu yang mempengaruhi benda tersebut sehingga memberikan percepatan gravitasi, yang mana percepatan ini yang mengakibatkan adanya perubahan kecepatan dalam arah sumbu Y-nya, gitu ya. Sehingga kalian bisa lihat dalam simulasi tadi, yang awalnya dia punya suatu nilai dengan arah ke atas, dia semakin lama akan mengecil. Sampai pada titik tertinggi, dia cuma memiliki kecepatan dalam arah komponen sumbu X, dan selanjutnya di titik tertinggi, percepatan itu karena tetap arahnya vertikal ke bawah, di titik yang awalnya dia memperlambat kecepatan dalam arah sumbu Y-nya sampai di titik tertinggi, mulai titik tertinggi ke lintasan berikutnya, dia dipercepat kembali. Sehingga nilai kecepatan ketika titiknya mencapai posisi yang sama dengan pelemparan awal, besar kecepatan komponen sumbu Y-nya sama. Ya. Nah, sehingga dari sini, karena kalian sudah tahu bahwa dalam arah sumbu X, itu adalah gerak lurus beraturan, sedangkan dalam arah sumbu Y, itu adalah gerak lurus berubah beraturan, maka analisa persamaan untuk menganalisa pergerakan ini kita menggunakan persamaan dalam gerak lurus beraturan dan dalam gerak lurus berubah beraturan. Kalau untuk dalam arah sumbu Y berarti persamaannya adalah delta X sama dengan Vx kali T. Karena dia mengalami gerak lurus beraturan, ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan berikan kalian kesempatan untuk berdiskusi secara mandiri. Jadi tadi saya sudah memberikan sedikit gambaran bagaimana kita menentukan ketinggian maksimum. Nah, sekarang bagaimana jika kalian ingin mengukur jangkauan maksimum? Yang disebut dengan jangkauan maksimum itu yang ini. Ya, jangkauan maksimum itu adalah berapa jarak maksimum dalam arah horizontal yang bisa dicapai oleh bola. Oke. Nah, sekarang saya akan minta kalian untuk berdiskusi, mungkin kalian bisa berpasangan 2 orang, ya, untuk kalian bisa menentukan bagaimana kalian merumuskan persamaan untuk menghitung jangkauan maksimum, ya, untuk menentukan berapa nilai jangkauan maksimum dalam gerak parabola ini, ya. Kalian bisa menggunakan simulasinya juga, gitu ya. Kalian bisa menggunakan simulasinya ini, kalian coba rubah nilainya. Kalian coba rubah nilai kecepatan dan sudut elevasinya untuk melihat, semisal kalian menggunakan sudut 30, sekarang kalian rubah lagi, kalau sudutnya kalian rubah pakai 50 gitu misalkan. Ya. Kalau sudutnya kalian rubah 50, ya, apa yang akan terjadi dengan jangkauan maksimumnya gitu. Oke. Saya rasa sudah cukup. Ada yang sudah bisa menjelaskan bagaimana cara menentukan jangkauan maksimum? Ya. Bagaimana analisis untuk menurunkan besaran dari jangkauan maksimum ini? Siapa? Deva mau? Ya, coba Deva. Silakan. Ya, langsung jelaskan. Dari hasil diskusinya, bagaimana cara menurunkan untuk penentuan jangkauan maksimum? Oke, ya, coba Deva bisa jelaskan ke teman-temannya. Jadi untuk ini di T-nya ini kita memakai tadi yang dipakai oleh bapaknya, yaitu T pada titik tertinggi dulu. Nah, untuk titik tertinggi kita akan mendapatkan bahwa V0 sin theta G seperti yang telah diketahui tadi, dan ketika Tx max itu saat di titik terjauh itu adalah 2 kali dari T titik tertinggi, karena pada di grafik ini kita dapat melihat bahwa untuk jarak antara ke titik tertinggi dengan jarak yang kembali ke titik semula adalah sama seperti itu. Oke, ya, terima kasih Deva. Kasih applause dulu. Ya. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan oleh teman kalian bagaimana menurunkan persamaan dalam arah untuk menentukan jangkauan maksimum, gitu ya. Artinya mencari posisi terjauh dalam arah sumbu X-nya, ya. Nah, satu yang terpenting berarti kalian tinggal menentukan kapan sih itu terjadi. Nah, Deva tadi menjelaskan bahwa waktu untuk mencapai jangkauan maksimum itu sama dengan 2 kali untuk mencapai ketinggian maksimumnya, ya. Karena bisimetris memang benar seperti itu, ya. Artinya waktu yang diperlukan untuk mencapai dari titik awal ke pelemparan sampai titik tertinggi itu sama dengan waktu dari titik tertinggi ke posisi semula.
Sehingga hitungan waktu dari titik awal pelemparan sampai ke titik di mana dia jatuh itu sama dengan 2 kali waktu untuk mencapai ketinggian maksimumnya. Dengan menggunakan analisa seperti itu, kalian bisa menentukan berapa jangkauan maksimumnya. Ya. Jadi memang terbukti bahwa untuk waktu untuk mencapai kondisi ini, yang mana kondisi ini itu sama persis dengan waktu untuk mencapai jangkauan maksimumnya. Gitu. Yaitu besarnya 2 kali dari waktu untuk mencapai ketinggian maksimum. Kalau misalkan nih, tadi saya lempar bola meriam, cannonball gitu ya. Kalau saya ganti pakai basketball gitu, misalkan bola basket. Kira-kira nilai delta X nilai ketinggian maksimum dan jangkauan maksimum gimana? Sama? Alasannya? Oke. Sekarang kalau kita lihat ya. Jadi kalaupun ini dilemparkan, nilainya harus saya sesuaikan sama gitu ya. Misalkan saya riset dulu. Misalkan awalnya saya punya cannonball dulu dengan sudut 30-30 gitu ya. Dengan sudut 30 dan kecepatan awal 30. Jadi lintasannya kalian bisa lihat sama seperti tadi gitu ya. Jadi jangkauan ketinggian maksimumnya sekian nilainya. Kalian bisa lihat langsung nilai ketinggian maksimumnya di sini dan jangkauan maksimumnya ya. Nanti kalian bisa double check persamaan yang sudah kalian turunkan tadi untuk menghitung tinggi maksimum dan jangkauan maksimum. Kalian bisa memasukkan nilai persamaan tersebut dan kalian bisa compare dengan nilai yang ada di simulasi gitu ya. Gesekan udara atau gaya hambat udara itu juga kadang bergantung terhadap kecepatan gitu ya. Jadi bagaimana kita nanti memperhatikan komponen gesekan udara itu akan merubah semua persamaan ini. Tapi semua persamaan yang kita turunkan tadi itu dengan asumsi gesekan udara diabaikan. Yang berpengaruh di sini hanya pengaruh gaya gravitasi dalam arah sumbu vertikalnya. Jelas ya? Tadi kasus tadi menyampaikan seorang pemain sepak bola menendang bola dengan sudut elevasi tertentu dan kecepatan tertentu. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan jarak maksimum horizontal dan faktor yang mempengaruhi. Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Siapa? Yang mau coba? Boleh, silakan Pandi. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini bagaimana cara menentukan jarak maksimum horizontal yang dapat dicapai bola tersebut. Nah, untuk mencari jarak maksimum secara horizontal artinya itu kan mencari jarak pada sumbu X. Ya. Nah, kalau mencari jarak maksimum pada sumbu X itu artinya dalam sumbu Y itu kan bernilai 0. Perpindahannya, ya. Sehingga kita bisa mencari jarak maksimum horizontalnya dengan syarat bahwa tinggi itu atau perpindahannya 0. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi jarak maksimum itu tadi yang pertama adalah kecepatan awal, sudut elevasinya. Cuma itu aja ya. Oke, ya siap. Oke, terima kasih Pandi. Ada yang mau menambahkan? Ya silakan, Merte. Mungkin yang disampaikan Pandi sudah sependapat dengan saya. Jadi ini saya aplikasikan ke film-film ini perang misalnya. Oh iya. Dia itu biasanya menembak dengan sudut elevasi 45 derajat. Memang untuk mencapai jarak maksimal dia 45 derajat. Kenapa seperti itu? Karena 45 derajat itu bisa menempuh jarak paling maksimum seperti itu. Makanya untuk menembak target yang jauh, seorang sniper di film itu yang saya tahu itu pasti sudutnya itu 45 derajat. Oke, terima kasih Merte untuk tambahannya ya. Jadi kalau kalian bisa dengarkan tadi dua pendapat baik dari Pandi ataupun Merte, kalian sudah tahu bahwa untuk menghitung jarak maksimum horizontal tentunya kita harus mencari waktunya dulu, waktu tempuhnya ya, waktu tempuhnya. Sehingga seperti yang dibilang Pandi, waktu tempuh untuk mencapai jangkauan maksimum adalah ketika perpindahan dalam arah sumbu Y-nya itu bernilai 0 karena posisinya sama persis, ketinggiannya sama dengan posisi di awal dia dilemparkan. Jadi dengan tahu nilai T-nya, tinggal masukkan ke dalam persamaan X-nya kita bisa menghitung jangkauan maksimum. Dan ternyata jangkauan maksimum hanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kecepatan, sudut elevasi, dan percepatan gravitasi. Jadi kalau kalian tahu sinus dari 60 lebih besar pada sinus 45 gitu. Jelas ketinggian maksimum lebih besar. Tapi ternyata jangkauan maksimumnya tidak lebih besar daripada 45 ya. Nah, begitu juga selanjutnya kalau kalian lebih tinggikan sudut elevasinya, kalian perbesar sudut elevasinya, maka nanti jangkauan maksimumnya itu juga akan lebih kecil gitu ya. Sehingga di sini kita bisa melihat bahwa sudut elevasi yang bisa memberikan jangkauan paling maksimum yaitu sudut 45 derajat. Ya, jelas ya? Oke. Jadi itu tadi pembahasan kita untuk pertemuan hari ini ya.
Jadi kalian sudah membahas tadi bagaimana cara menurunkan persamaan gerak untuk gerak parabola yang merupakan perpaduan gerak. Kemudian kalian juga bisa melihat besaran-besaran apa yang mempengaruhi ya besaran fisis yang kita ukur dalam gerak parabola, yaitu ketinggian maksimum dan jangkauan maksimumnya. Ya. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu atau ada yang ingin disampaikan? Boleh? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Sudah ya? Kalau memang sudah cukup, sebagai tugas nanti saya akan meminta kalian untuk melakukan analisis. Ini gerak parabola ketika dia dilemparkan dengan sudut elevasi terhadap bidang horizontal yang datar lurus ya. Kalian nanti bisa coba bagaimana kalau gerak parabola itu kita lemparkan dalam bidang miring. Ya. Jadi bagaimana nanti analisis untuk gerak parabola dalam bidang miring. Ini bisa sebagai pengayaan buat kalian. Ya, kalau misalkan saya punya bidang miring tertentu kemudian bolanya dilemparkan dengan menggunakan sudut elevasi terhadap bidang miringnya. Ya, bagaimana analisis geraknya? Bagaimana penentuan tinggi maksimum yang dicapai ataupun jangkauan maksimumnya. Oke? Jelas ya? Baik, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya rasa untuk pertemuan hari ini bisa saya cukupkan. Nanti tugas tadi bisa dijadikan sebagai pengayaan untuk kalian bisa kumpulkan sebelum pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kerjasamanya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Saya tutup perkuliahan hari ini dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Ya, terima kasih. Ya. Oke, thank you.